Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Mahfuda dengan NIM 12 dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Jadi di sini saya sudah membuat skema jaringannya menggunakan 3 PC, 3 router, dan 2 server. Setelah itu, masing-masing PC sudah disambungkan dengan kabel port masing-masing dan juga ke servernya. Setelah itu kita akan menyeting masing-masing PC, kita berikan alamat IP, masuk ke PC 1, di desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Kemudian pada PC 2. Untuk PC 2, IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Kemudian untuk subnet mask-nya sama yaitu 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.162. Nah, kemudian pada PC yang ketiga, IP address-nya kita tuliskan 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian pada gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.254. Nah, setelah masing-masing PC diberikan alamat IP, kita berikan alamat IP juga pada server 1. Masuk ke desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya 255.0 dan untuk gateway-nya 33.3. Kemudian server yang kedua yaitu 43.1 dan untuk subnet mask-nya 255.0 dan untuk gateway-nya 43.3. Nah, kemudian kita masuk ke setting router. Pada router yang pertama, untuk fast Ethernet 0-nya kita berikan IP address 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian jangan lupa pada port statusnya ini di-on-kan. Kemudian pada fast Ethernet 1, IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian di-on-kan pada port statusnya, masuk ke serial 2. Untuk serial 2, kita berikan IP address 192.112.1.1. Dan untuk subnet mask-nya 255.0. Jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian pada serial 3, IP address-nya yaitu 13.13.13.1. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Dan jangan lupa di-on-kan. Nah, supaya kabelnya berubah warna menjadi hijau atau menyala. Kemudian selanjutnya kita setting pada router 2. Pada pak 0-nya kita berikan IP address 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Untuk port statusnya kita on-kan. Kemudian untuk fast 1-nya ini tidak perlu diisi karena router 2 hanya menyambung pada PC 3. Untuk serial 2-nya ini diberikan IP address 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya 255.0. Kemudian di-on-kan, masuk ke serial 3 dengan IP address 233.23.23.2.
subnet masknya 255.0, kemudian di-on-kan. Kemudian masuk ke router yang ketiga. Untuk VAC0-nya kita berikan IP 33.33.33.3, subnet masknya 255.0. Kemudian VAC1-nya yaitu 43.43.43.3, subnet masknya sama 255.0. Lalu serial 2-nya yaitu 23.23.23.3, subnet masknya tetap sama 255.0, kemudian on-kan. Lalu serial 3-nya yaitu 13.13.13.3. Untuk subnet masknya 255.0, jangan lupa di-on-kan. Nah, semua kabel sudah berwarna hijau. Kemudian kita masuk pada router satu lagi. Nah, di sini untuk yang routing statik kemarin, untuk statiknya diberikan network. Tapi untuk routing yang dinamik ini tidak perlu, langsung masuk ke routing RIP. Nah, di sini diberikan alamat network 12.12.12.0, kemudian add, kemudian 13.13.13.0, kemudian 192.168.1.64. Nah, di sini akan masuk di tabel network address, kemudian masuk ke CLI, kita ketikkan di sini no auto summary. Enter, lalu tuliskan version 2. Kemudian kita cek lagi di config, pada RIP-nya di sini sudah berubah menjadi V2. Lalu kita masuk ke global setting, kita save supaya tidak hilang datanya. Nah, setelah itu kita kembali, kita masuk ke router yang kedua. Untuk RIP-nya kita berikan network 12.12.12.0, kemudian 23.23.23.0, kemudian 192.168.1.0. Masuk ke CLI, kita tuliskan no auto summary. Enter, kemudian version 2. Enter. Kita cek di config, masuk ke RIP. Nah, di sini juga sudah menjadi V2. Lalu masuk ke global setting, kita save. Masuk ke router 3. Ke router 3 kita masuk di RIP, lalu kita ketikkan 13.13.13.0, kemudian add, lalu kita tuliskan 23.23.23.0, kemudian 33.33.33.0, yang terakhir yaitu 43.43.43.0. Kemudian masuk ke CLI, kita ketikkan no auto summary, enter, lalu version 2, enter. Kita masuk ke config lagi, kita cek pada RIP, sudah berubah menjadi V2, lalu kita masuk ke global setting, kita save. Nah, masing-masing router sudah di setting, kemudian masuk lagi ke router 1. Untuk CLI-nya, nah kemudian kita klik yang
power cycle device. Ini fungsinya untuk mereset atau melas seluruh konfigurasi device. Kita klik yes, maka di sini kabelnya berubah menjadi merah. Kita tunggu sampai kabelnya berubah menjadi warna hijau lagi. Nah, kabelnya sudah berwarna hijau, kita masuk lagi ke router 1. Kita lihat di CLI ini, kita enter. Di sini kita ketikkan show all route untuk menampilkan maaf ada di kesalahan, kita ketikkan ulang show IP route. Enter. Nah, di sini sudah muncul alamat-alamat IP yang sudah kita ketikkan tadi. Dan kita enter hingga keputusan route lagi. Kemudian kita close, kita masuk ke router 2. Nah, pada CLI-nya kita ketikkan sama seperti tadi, show IP route. Kemudian enter. Kemudian lanjut ke router yang ketiga. Masuk ke CLI, kita ketikkan show IP route. Nah, di sini sudah muncul semua IP. Selanjutnya kita masuk ke mode simulation, lalu soal non, edit filter, kita centang pada bagian IC/MB-nya saja. Kemudian kita akan coba untuk melakukan simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah diterima ke PC 3, kita coba kembalikan ke PC 1. Melalui router 2, kemudian masuk ke router 1, dan diterima kembali ke PC 1. Kemudian kita delete skenario, kita coba kirimkan lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan, masuk ke router 1, maaf, yang kedua kita kirimkan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Karena PC 3-nya sudah kita kirimkan tadi, yang pertama. Nah, di sini berjalan lancar. Kalau ada tanda silang, kita reset simulation terlebih dahulu. Kita coba jalankan kembali. Masuk, diterima ke PC 2. Kita kembalikan lagi. Masuk ke router 1. Kemudian diterima kembali di PC 1. Kita delete skenario. Kita coba kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Masuk ke router 1. Kemudian menuju router 3 dan diterima ke server 1. Kemudian kita jalankan kembali masuk ke router 3, lalu kembali ke router 1 dan diterima oleh PC 1. Paket berhasil dikirim, kita delete lagi. Kemudian kita coba lagi kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan menuju router 1, menuju router 3. Nah, di sini ada tanda silang, kita reset simulasi terlebih dahulu. Kita coba jalankan kembali menuju router 1, masuk ke router 2, dan diterima ke server 2. Kita balikkan lagi ke router 3, masuk ke router 1, dan diterima oleh PC 1.
Kemudian kita coba kirimkan simple atpdu-nya dari PC3 ke PC1. Kita jalankan, masuk ke router 2, lalu menuju router 1, dan sampai di PC1. Kemudian kita kembalikan masuk ke router 1, masuk ke router 2, dan diterima oleh PC3. Kita delete skenario-nya, kita kirimkan lagi simple atpdu-nya dari PC3 ke PC2. Kita jalankan. Nah, paket sudah diterima, kita kembalikan lagi. Berhasil, kita lihat skenario-nya lagi. Kita coba lagi untuk mengirimkan simple atpdu-nya dari PC3 ke server 1. Kita jalankan, masuk ke router 2, menuju router 3, dan diterima oleh server 1. Kita kembalikan lagi masuk ke router 3, menuju router 2, dan sampai di PC yang ketiga. Kita lihat skenario, kita kirimkan lagi dari PC3 ke server 2. Masuk ke router 2, menuju router 3, dan sampai di server 2. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk kirimkan paket simple PDU dari server 1 menuju server 2. Kita jalankan, masuk ke router 3, langsung diterima server 2. Kita coba kembalikan, menuju router 3 dan masuk ke server 1. Berhasil, kemudian kita delete skenario-nya. Dan kita coba lagi untuk kirimkan dari server 1 menuju PC1. Kita jalankan, menuju router 3, menuju router 1, dan sampai di PC1. Kita akan kembalikan lagi. Berhasil sampai ke server 1. Kita delete skenario. Kita coba kirimkan lagi dari server 1 ke PC yang kedua. Kita jalankan. Masuk ke router 3, melewati router 1, dan sampai di PC 3. Kita akan balikan lagi paketnya, melewati router 3, dan sampai di server 1. Untuk yang terakhir, simulasinya kita coba kirimkan paket dari server 1 menuju PC 3. Kita jalankan, masuk ke router 3, kemudian melewati router 2, dan sampai di PC 3. Kita kembalikan, menuju router 2, melewati router 3, dan sampai kembali lagi di server 1. Kita delete skenario-nya. Setelah itu, kita kembali ke mode real time. Kita akan melakukan reset, melakukan penelusuran, mulai dari PC1, masuk ke desktop, ke command prompt. Kita ketikkan reset. Nah, di sini kita akan ketikkan IP address dari PC2. 192.168.1.65. Ini adalah alamat IP dari PC2. Kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi reset. Kita ketikkan alamat IP dari PC3 karena kita akan mengirimkan ke PC3, yaitu 192.168.1.253. Kita enter, dan kita ketikkan lagi reset. Kita ketikkan alamat IP dari server 1, yaitu 33.33.33.1. Kemudian yang terakhir
Reset, kita ketikkan IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini adalah muncul IP-IP yang dilewati ketika mengirimkan IP ke PC yang PC2, yaitu pertama melewati dari PC1 menuju PC ini dari router 1 menuju PC2. Untuk yang reset ini yang dikirimkan ke PC3 ini dimulai dari server 1 masuk ke server 2 lalu sampai ke PC3. Begitupun selanjutnya. Kemudian kita coba reset pada PC yang ketiga. Masuk ke command prompt, kita ketikkan reset, kita ketikkan alamat IP dari PC1, yaitu 192.168.1.1. Enter. Kemudian reset IP dari PC2, yaitu 192.168.1.65. Enter. Yang ketiga, reset, kita ketikkan IP dari server 1, yaitu 33.33.33.1. Enter. Kemudian reset IP dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Nah, ini juga sudah muncul semua IP-IP-nya, urutan-urutannya, mulai dari router berapa menuju ke PC yang dituju. Kemudian kita close, kita masuk ke server 1. Masuk ke command prompt, kita ketikkan reset IP dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Enter. Nah, kemudian reset, masukkan IP dari PC1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian reset IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Kemudian yang terakhir reset dari IP PC3 yaitu 192.168.1.253. Enter. Nah, di sini juga sudah muncul urutan-urutan IP. Jadi begitu untuk simulasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.